Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bone, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Teknologi Pendidikan, kelas A, semester 1, kelompok 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengantar media pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Nurul Ihsan SPD MPD. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 6 anggota kelompok, masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi evaluasi media pembelajaran. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama Samsul Hidayat, NIM 2269010109. Yang kedua, saya sendiri nama Nur Adha, NIM 2269010105. Yang ketiga, nama Karmila, NIM 2269010115. Yang keempat, nama Syahrul Ramadan, NIM 2269010123. Yang kelima, nama Nabila Noviandani, NIM 2269010126. Dan yang terakhir, nama Faisal Fernanda Abbas, NIM 2269010133. Bismillah. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang evaluasi media pembelajaran. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa evaluasi media pembelajaran merupakan proses menilai media pembelajaran sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengambil keputusan atas objek yang dievaluasi. Dari sisi ini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya evaluasi pembelajaran dalam proses pendidikan. Maka dari itu, evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dari evaluasi pendidikan pada umumnya. Pada evaluasi media pembelajaran yang akan kami bahas, yang pertama adalah macam-macam evaluasi, yang kedua prinsip evaluasi, yang ketiga manfaat evaluasi, yang keempat evaluasi media pembelajaran, dan yang terakhir adalah pemecahan masalah pada penggunaan evaluasi untuk media pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam evaluasi ada 5. Yang pertama, berdasarkan tujuannya. Nomor 1, pre-test dan post-test. Pre-test merupakan kegiatan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Sementara itu, post-test merupakan kegiatan tes yang dilakukan di akhir pembelajaran. 2. Evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi guna mengidentifikasi kelemahan peserta didik untuk kemudian dicarikan solusinya. Ketiga, evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi untuk menyaring siswa yang dilakukan dengan kriteria pada suatu program, misalnya seleksi memilih peserta olimpiade. Keempat, evaluasi penempatan. Evaluasi ini bertujuan untuk memilih siswa sesuai dengan kemampuan yang kemudian ditempatkan di program yang tepat. Kelima, evaluasi formatif. Evaluasi formatif biasa disebut ulangan atau ujian. Evaluasi ini dianggap di setiap akhir pembelajaran suatu materi. Keenam, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif diselenggarakan di setiap akhir semester atau biasa disebut ujian akhir semester. Keenam, ujian nasional. Ujian nasional memang sudah diadakan, namun bentuk ujian nasional yang dulu telah diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu merupakan salah satu bentuk evaluasi. B. Berdasarkan sasarannya. 1. Evaluasi konteks. Evaluasi konteks adalah evaluasi penilaian untuk suatu program yang tinjau dari sisi konteksnya. Contoh latar belakang program, rasional, tujuan, dan kebutuhan lainnya. 2. Evaluasi input. Evaluasi input bertujuan untuk melihat input sumber daya peserta strateginya guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. 3. Evaluasi proses. Evaluasi yang fokus menilai proses berlangsungnya suatu program atau kegiatan meliputi pelaksanaan, kesesuaian antara rencana dan program, faktor penghambat dan sebagainya. 4. Evaluasi hasil.
Evaluasi hasil adalah evaluasi penilaian terhadap hasil yang dicapai guna perbaikan di masa mendatang. Kelima, evaluasi lulusan. Evaluasi lulusan ini fokus pada penilaian peserta didik setelah lulus dan mengabdi di masyarakatnya. C. Berdasarkan lingkup pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran. Evaluasi ini lebih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan program-program pembelajaran, misalnya tujuan pembelajaran, isi, strategi dan metode dan aspek lainnya. 2. Evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi proses mengacu pada hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran itu sendiri, misalnya kesesuaian antara tujuan dan materi skill guru dalam mengajar, pencapaian peserta didik, dan sebagainya. Evaluasi hasil pembelajaran. Untuk evaluasi hasil ini, objek utamanya adalah peserta didik. Evaluasi hasil merupakan penilaian terhadap tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik terhadap proses pembelajaran. D. Berdasarkan objek evaluasinya. Pertama, evaluasi input. Evaluasi input menilai hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian, perilaku, dan keyakinan. 2. Evaluasi transformasi. Evaluasi transformasi menilai hal-hal yang berkaitan dengan transformasi pembelajaran, misalnya media, materi, dan metode. 3. Evaluasi output. Evaluasi output menilai hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian hasil belajar. E. Berdasarkan subjek evaluasinya. Pertama, evaluasi internal. Evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak internal sekolah, misalnya melalui guru. Kedua, evaluasi eksternal. Evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal, misalnya wali, masyarakat, lingkungan sekitar, sekolah, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila. Saya akan menjelaskan tentang prinsip evaluasi. Yaitu tujuan dilakukannya evaluasi pembelajarannya itu untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik ke depannya. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang akurat dan baik, maka evaluasi harus berhubungan dengan beberapa prinsip. Itu yang pertama, kontinuitas, yaitu prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu harus dilakukannya secara kontinu atau berkelanjutan sehingga terlihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi. Kemudian yang kedua, komprehensif, yaitu artinya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya, seperti aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik peserta didik. Kemudian yang ketiga, kooperatif. Umumnya proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan koordinasi dengan berbagai elemen untuk mengembangkan siswa, mulai dari guru mata pelajaran, guru wakil kelas, kepala sekolah, orang tua, hingga petugas administrasi. Kemudian yang keempat, objektif. Dilakukan secara objektif artinya faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa, kedekatan guru dengan siswa, faktor perasaan tidak tega dan lainnya tidak boleh dimasukkan dalam proses evaluasi. Kemudian yang kelima, praktis. Pembelajaran selanjutnya harus dilakukan secara praktis, artinya tidak memakna biaya, waktu dan tenaga yang banyak. Di sini saya akan menjelaskan manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi pembelajaran bisa dilihat dari sisi guru dan peserta didik. Manfaat evaluasi pembelajaran bagi guru yang pertama, guru lebih mudah mendapatkan data tentang pencapaian peserta didik. Kedua, guru lebih memerlukan apakah materi yang diajarkan sudah dapat diterima oleh peserta didik secara keseluruhan. Ketiga, guru lebih mudah menentukan metode pembelajaran yang sesuai di kelas. Manfaat bagi peserta didik yang pertama, hasil evaluasi bisa menjadi motivasi bagi peserta didik untuk lebih giat dan semangat dalam belajar. Kedua, hasil evaluasi menunjukkan tingkat pencapaian peserta didik. Ketiga, peserta didik bisa memilih cara belajar yang dirasa tepat untuk menunjang peningkatan hasil pembelajaran. Baik, evaluasi media pembelajaran yang akan kami bahas secara singkat ialah yang pertama, masa depan teknologi, yang kedua, komponen rencana pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga, pemanfaatan pola media, yang keempat, pemanfaatan search engine sebagai media pembelajaran, dan yang terakhir adalah perkembangan dan penggunaan media berbasis teknologi. Baik, perkenalkan, nama saya Nabila Noviandani, NIM 2269010126. Di sini saya akan memaparkan materi masa depan teknologi.
Seiring dengan kemajuan teknologi yang telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan pendidikan, yang memaksa dunia pendidikan harus mengadakan inovasi yang positif untuk kemajuan pendidikan dan juga sekolah. Teknologi memiliki posisi yang sangat penting dalam pendidikan dan telah dirasakan berbagai pihak manfaatnya. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dapat diwujudkan dengan membuka lebar-lebar jendela ilmu pengetahuan dengan teknologi. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Cara membuat RPP awalnya terdiri dari 11 komponen, yaitu yang pertama yaitu identitas pembelajaran, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator pencapaian kompetensi, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi ajar, yang ketujuh alokasi waktu, yang ke-8 metode pembelajaran, yang ke-9 kegiatan pembelajaran, yang ke-10 penilaian hasil belajar, dan yang terakhir yaitu sumber belajar. Kini cara membuat RPP hanya dengan 3 komponen inti dalam satu halaman saja. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ada asesmen atau penilaian pembelajaran. Baik, langsung saja pemanfaatan pola media. Secara umum, pola pemanfaatan media itu dapat dilihat dari 2 segi, yaitu dalam pola pembelajaran langsung dan pembelajaran mandiri. Pola-pola pembelajaran di organisasi dan diterapkan berdasarkan batasan teknologi pendidikan atau pembelajaran yang sekarang kita anut diberikan menjadi 4 pola, yaitu yang pertama, pola tradisional, yaitu hubungan guru dengan subjek didik secara langsung. Yang kedua, pola guru dengan media. Yang ketiga, pola pembelajaran bermedia. Yang keempat, pola pembelajaran dengan media saja. Baiklah, selanjutnya itu pemanfaatan search engine sebagai media pembelajaran. Mesin pencarian search engine membuat segala informasi lebih mudah dan lebih cepat akses dengan banyaknya informasi di internet. Mahasiswa ditantang untuk belajar mandiri dengan mengatur sendiri cara belajar mereka. Mahasiswa tidak sekadar dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, akan tetapi mahasiswa dipersiapkan untuk bisa mengembangkan kemampuan dirinya. Kemudian, perkembangan dan penggunaan media berbasis teknologi. Informasi perkembangannya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin melambung seperti sekarang dimanfaatkan oleh sejumlah pegiat pendidikan untuk memulai pengarahan ujian atau tes dari sistem tradisional berpindah ke sistem komputerisasi guna meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut beberapa contoh aplikasi yang digunakan dalam pembuatan soal secara online, yaitu 1. Google Form, yang kedua Desmos, yang ketiga Quizzes, yang keempat Propops, yang kelima Quizstar. Banyak bentuk pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Salah satu diantaranya adalah bentuk pembelajaran pemecahan masalah. Menurut Sukasno 2002 H14, pemecahan masalah adalah suatu proses bagi siswa untuk memecahkan soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan melibatkan pengetahuan yang dimilikinya. Contoh pemecahan masalah yang kami ambil adalah pada pembelajaran pemecahan masalah pada media interaktif model tutorial untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 10 MIPA Multimedia 3 SMK Negeri 2 Garut pada pokok bahasan sistem linear 2 variabel tahun pelajaran 2017-2018. Diketahui inti masalah siswa kelas 10 MIPA Multimedia 3 SMK Negeri 2 Garut pada tahun 2017-2018, yaitu menurunnya atau tidak meningkatnya proses pembelajaran matematika pada pokok bahasaan sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan mendorong siswa lebih aktif dalam pembelajaran, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pada intinya, keaktifan itu akan muncul jika ada interaksi antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Salah satu bentuk pembelajaran yang dapat menginteraksikan siswa multi-arah adalah dengan menggunakan media interaktif model tutorial. Multimedia interaktif model tutorial merupakan program pembelajaran individual yang dikemas dalam bentuk pembelajaran berprogram bentuk branching. Program pembelajaran ini dikembangkan dengan menggunakan software Macromedia, Flash, Swissmax, Director, Articulate, dan yang paling familiar adalah PowerPoint.
Multimedia dalam konteks pembelajaran adalah suatu pemanfaatan komputer untuk membentuk dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak atau video dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, bereaksi, dan berkomunikasi. Setelah diberikan tindakan kepada siswa berupa pembelajaran pemecahan masalah matematika di kelas dengan media interaktif model tutorial, terjadi peningkatan ketuntasan belajar matematika yang besar. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan atau banyaknya siswa yang berhasil tuntas dalam belajarnya dengan nilai yang bagus dan memuaskan. Baik, sebagai kesimpulan, evaluasi media pembelajaran merupakan proses menilai media pembelajaran berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan dengan tujuan mengambil keputusan objek yang telah dievaluasi. Dengan demikian, evaluasi media pembelajaran dapat dilakukan dengan menilai suatu jenis media berdasarkan kriteria